Langkah yang kelima, yaitu presentasi dan follow up. Nah, kalau presentasi dan follow up berarti kita menjelaskan mulai A sampai Z, menjelaskan apa itu HDI, menjelaskan produknya, menjelaskan bisnisnya, juga menjelaskan nanti siapa saja yang sudah berhasil dan bagaimana mereka juga bisa berhasil seperti Anda nantinya. Nah, presentasi dan follow up. Siapa saja yang dipresentasi dan follow up? Oke, yang pertama adalah prospek yang baru Anda kenal. Ya, itu blind prospek. Belajar presentasi. Saat awal, Anda mungkin mengikutkan atau Anda mengajak prospek Anda datang ke sebuah pertemuan presentasi yang dilakukan oleh orang yang mensponsori Anda maupun yang Anda ajak di event-event besar atau event umum, PUS maupun BEM. Silahkan. Setelah Anda datang berkali-kali, saya yakin Anda mulai mengenali, mulai tahu cara presentasi. Nah, Anda nanti minta di role play, ya, atau latihan presentasi. Saat itu Anda sudah bisa mandiri. Ya, presentasi mudah. Saya yakin 5 sampai 7 kali, 10 kali nggak apa-apa. Anda ikuti saja PUS, BM, atau presentasi. Anda minta di role play dan saat itu Anda sudah mulai bisa mandiri. Kemandirian Anda akan membuahkan hasil yang lebih besar lagi. Anda juga bisa mengajarkan hal yang sama ke rekan kerja Anda. Sehingga tim Anda semuanya punya kemampuan presentasi. Nah, setelah Anda melakukan role play, tentunya Anda bisa punya kepercayaan diri. Ya, saya pun memulai dari presentasi itu one on one. Atau saya menghadapi prospek saya 1 orang. Nanti setelah itu berkembang menjadi saya menghadapi 2, 3, 5, 10, 50, 100, ya ratusan bahkan bisa ribuan. Ini semua ya butuh proses dan semakin jam terbang kita tinggi, semakin kita memahami dan bisa menguasai audiens kita. Jadi ya itu mudah sekali presentasi ya. 1 bulan Anda bergabung, bahkan 2 minggu saya yakin Anda juga mampu melakukannya. Mulai one on one, nanti 1 lawan 2, berhadapan dengan 5, 10 sampai ratusan. Setelah Anda presentasi, yaitu follow up. Penting sekali, karena tidak semua orang langsung menyatakan diri bergabung. Ya ada yang ragu-ragu. Ada yang butuh dijelaskan lebih detail. Mungkin saat presentasi tergesa-gesa, hanya kita punya waktu 10 menit, 15 menit. Bisa jadi mereka tidak fokus dengan penjelasan, apakah itu di kantor, di sebuah event, ataupun di rumah dia, atau di kafe. Ya, wajar. Jadi presentasi juga bisa saja 2-3 kali. Ya, orang-orang yang Anda presentasi belum semuanya bergabung, belum memutuskan semuanya bergabung. Nah, Anda juga bisa meminjamkan info pack, ya Anda bisa menanyakan kepada upline, orang yang mengundang Anda di bisnis ini. Oke, pinjamkan info pack dalam 1-2 hari, Anda juga bisa melakukan follow up. Ya, menanyakan ulang dan dalam follow up, Anda bisa mengajak serta upline Anda, orang yang mensponsori Anda, atau upline-nya lagi, upline leader, supaya prospek Anda lebih mantap, ya, lebih mengetahui tentang bisnis ini dan mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Itulah gunanya info pack. Jadi pinjamkan. Miliki info pack, segera Anda bisa menanyakan di kantor ataupun pada upline Anda. Ada juga follow up orang yang sudah kita kenal. Kita sudah presentasi. Apa? Lanjutannya bersama upline Anda. Follow up terhadap orang yang ragu-ragu, macamnya banyak ya. Follow up terhadap orang yang baru di closing, rekan kerja Anda. Jangan membiarkan rekan kerja Anda sendirian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maksimum 2 kali 24 jam. Jangan terlalu lama melakukan tindak lanjut sehingga mereka akan jadi dingin. Mereka tidak antusias lagi, padahal Bapak Ibu masih ingat orang-orang, ya tentunya Anda mungkin belum tahu ya, tapi saya masih ingat awal-awal saya di presentasi, saya bergabung, wow, saya antusias, saya kepingin mereka, saya kepingin nasib rekan-rekan yang lain, leader-leader lain juga terjadi pada diri saya. Saya ingin menjadi diamond leader, ya, menjadi executive count, menjadi royal count. Nah, itu sampai ke bawah mimpi.
Makanya jangan terlalu lama untuk melakukan follow up, meskipun mereka sudah bergabung. Ada juga follow up orang-orang yang konsumen, yang belum menyatakan diri bergabung atau bergabung hanya minum produk. Ada, ya, orang yang seperti itu. Aktiflah memberikan berita-berita terbaru, link-link YouTube, ya, ataupun dari majalah digital kita, supaya mereka membaca-baca, supaya mereka antusias, tertarik, menanyakan bagaimana cara memperoleh benefit keuntungan selain keuntungan minum produk. Ya, saya juga mengalami, awalnya mereka hanya konsumen atau mereka hanya bergabung tetapi minum produk saja. Pada waktu kita jelaskan, mereka belum bisa konsentrasi, mereka belum ngerti apa keuntungan selain mendapatkan manfaat produk. Ya, wajar. Juga kita melakukan follow up terhadap orang-orang kunci kita, ya, orang-orang andalan kita. Ada juga follow up terhadap leader-leader Anda. Tentunya ini bertahap dan Anda akan menjalaninya bersama-sama dengan upline Anda, dengan support system, dengan kami di sini untuk bisa sama-sama melangkah lebih hebat lagi. Langkah yang keenam adalah 3M. 3M. Membaca buku, mendengar audio maupun melihat visual, dan yang M ketiga menghadiri pertemuan, event. Nah, sebagaimana layaknya kalau kita mengerjakan bisnis ini, ya, sebagaimana layaknya ada seorang yang mencari kayu, ya, memotong pohon menggunakan kapak. Nah, tentunya butuh tenaga, butuh konsistensi. Tapi ada saatnya kapak itu tumpul. Sehingga yang awal-awalnya ketika kapak itu tajam, memotong pohon butuh waktu tidak terlalu lama, 1 menit. Berjalannya waktu bisa 2 menit. Lama-lama 10 menit, bahkan setengah jam pun kita tidak mampu memotong 1 pohon. Demikian juga dalam menjalankan bisnis ini. Ya, butuh ilmu, butuh cara untuk membuat produktivitas kita selalu baik dan bisa menjadi lebih cepat. Penuhi 3M agar Anda juga bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, lancar, dan bisa menjadi cepat. Produktivitas Anda makin lama makin baik, makin tinggi. Bersama tim Anda, bersama grup Anda, itu akan menjalaninya dengan makin lama makin cepat, Bapak Ibu. Nah, 3M, membaca buku. Bacalah buku-buku yang sudah direkomendasikan oleh upline, oleh support system. Tentunya setelah Anda membaca, Anda membuat resume, Anda juga aktif bertanya kepada upline Anda, sponsor Anda, apa maksudnya? Jangan ragu untuk membahas buku-buku yang sudah disarankan supaya bisnis kita makin maju. Mendengarkan pelajaran-pelajaran, ya, dengan setiap hari kita meluangkan waktu 30 menit sampai 1 jam, itu akan membuat pengalaman-pengalaman para leader-leader juga bisa kita nikmati. Ya, mendengar audio maupun melihat secara visual dengan tayangan di streaming di handphone Anda juga mendapatkan ilmu lebih cepat lagi, ya, lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi. M yang ketiga yang itu menghadiri pertemuan. Ini yang terbaik, Bapak Ibu. Ya, tentunya dengan menghadiri pertemuan kita bisa melihat ekspresinya, kita juga indera perasa kita bisa merasakan antusiasnya dari sebuah acara. Kita juga bisa mengetahui sukses story, kisah-kisah berhasilnya orang-orang yang menjalani ini. Lain, Bapak Ibu, ya. Baik kita belajar dari internet, oke, saya juga belajar, tapi juga saya menyempatkan diri dengan adanya pertemuan yang live. Selalu hadiri pertemuan-pertemuan itu karena saya sering ditanya, pertemuan apa yang paling penting? Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda ikuti. Jadi jangan tinggalkan pertemuan karena bisa jadi pertemuan yang Anda tinggalkan, Anda tidak ikut. Disitulah jawaban dari masalah Anda. Kita tidak pernah tahu. Kita mendapatkan masalah, kita tidak pernah tahu, tapi saya yakin jawabannya ada di pertemuan itu. Jangan tinggalkan pertemuan, ikuti semua, supaya Anda lebih cepat maju, Anda memiliki jaringan lebih besar, dan Anda bisa meraih impian Anda.
Langkah yang selanjutnya, langkah ketujuh adalah konsultasi. Dari tadi kok sepertinya enak ya, kok sepertinya mudah dalam menjalankan bisnis ini. Iya, sesungguhnya bisnis ini mudah, enak, akan tetapi kalau kita, ya namanya bisnis, ya kalau kita mau jujur, ada saja kesulitan-kesulitan, ada saja masalah-masalah. Nah, bersyukurlah Anda mengenal bisnis ini saat ini. Karena masalah-masalah yang kami alami, yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, Bapak Ibu network marketing tentunya punya kesamaan masalah. Gitu-gitu aja. Masalah itu selalu berkutat pada prospecting. Saat mereka berjalan, mereka belum mau menjalankan sistem, sulit, merasa tidak percaya diri, atau merasa tidak bisa bicara. Nah, langkah ketujuh adalah jawabannya, yaitu konsultasi. Anda boleh melakukan konsultasi setiap saat, bahkan Anda harus melakukannya secara rutin. Manfaatkan langkah ketujuh sebagai jawaban dari masalah Anda. Para upline, leader Anda akan sangat senang sekali ketika Anda melakukan konsultasi. Bisnis ini, bila mana ada kesulitan, bukan berarti Anda pasti mengalami kesulitan yang tidak bisa Anda selesaikan. Ya, kalaupun ada masalah-masalah kesulitan, tentunya bisa Anda ketahui solusinya kalau Anda melakukan konsultasi. Berkonsultasilah kepada upline. Karena setiap masalah lari ke atas, ke upline Anda, orang yang mensponsori. Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya Anda dari Surabaya ingin ke Jakarta. Anda memiliki beberapa choice pilihan. Yang pertama, apakah Anda bertanya sama orang yang belum pernah dari Surabaya ke Jakarta? Dia belum pernah, tidak pernah. Atau Anda bertanya dengan orang yang dari Surabaya mau ke Jakarta, tapi sesampai di Semarang, dia balik lagi. Atau dia tidak pernah ke Jakarta. Atau pilihan yang ketiga, Anda bertanya dari orang yang dari Surabaya, bertanya kepada orang yang dari Surabaya ke Jakarta. Sudah pernah, bahkan berkali-kali. Mana yang Anda pilih? Saya yakin Anda memilih yang ketiga, yaitu bertanyalah pada orang yang sudah pernah. Bayangkan saja kalau kita ingin belajar membuat kue. Kita bertanya sama tukang batu, apa yang terjadi kue yang nanti kita buat? Bisa seperti batu Bapak Ibu. Ya, atau bertanya sama pekerja bangunan, wow, adonan semen dipakai nanti. Ya, bertanyalah pada orang yang ahli, yang tepat. Nah, di sini saya menyarankan Bapak Ibu mencari para upline leader Anda supaya Anda bisa mendapatkan jawaban-jawaban, Anda bisa berkonsultasi dan mendapatkan jawaban yang benar yang membuat Anda bisa meraih kesuksesan satu demi satu, mewujudkan buku daftar impian tadi. Saat Anda melakukan konsultasi, ya, apabila Anda punya masalah atau hal-hal yang negatif yang Anda ingin ceritakan, ceritakan kepada upline. Jangan kepada rekan kerja Anda, jangan kepada downline Anda. Ya, ingat konsultasi yang negatif larinya ke atas. Ingat ya, larinya ke atas. Sedangkan kalau Anda lagi bersemangat, hal-hal baik, Anda berhasil closing, Anda ceritakan ke bawah, ke rekan kerja Anda. Hal-hal yang positif ceritakan ke rekan kerja Anda, downline Anda. Tapi kalau hal-hal negatif, jangan sekali-kali Anda bercerita kepada downline Anda. Sekalipun downline Anda itu adik Anda, kakak Anda, orang tua Anda, no. Atau pacar Anda. Bagi yang masih pacaran, tidak boleh, ya, hukumnya jangan. Ya. Nah, kalau Anda mau bercerita tentang hasil berhasil Anda, closing Anda, ke upline juga boleh. Upline bukan menjadi satu-satunya cerita gagal stres Anda. Yang positif pun boleh ke upline. Tetapi khusus untuk yang negatif harus ke upline, tidak boleh ke downline. Ya.